Kepergok mencuri motor di parkiran pasar, seorang wanita ditangkap dan nyaris diamuk warga. Pelaku mudah menggasak sepeda motor korban karena kunci kontaknya tertinggal di motor. Seorang wanita terduga pencuri motor tertangkap warga di Pasar 16 Irir, Palembang, Sumatera Selatan. Warga yang berada di lokasi terus menginterogasi pelaku. Menghindari massa yang semakin banyak, kepolisian dari Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan segera mengevakuasi pelaku. Pelaku F, 36 tahun, mengaku tidak ada niat untuk mencuri. Namun usai belanja dan melintas di parkiran motor, pelaku melihat motor korban dengan kunci kontak masih menempel di lokasi. Pelaku pun segera mengambilnya dan kabur. Pemilik yang coba mengejar tidak berhasil. Pelaku akhirnya tertangkap saat kembali ke pasar dengan maksud mengambil motornya sendiri. Ya, ada motor pelaku itu, mungkin kunci itu tinggal langsung dibawanya. Sempat berjalan belum motor? Sudah lah jauh. Sudah jauh. Dari mana? Dikejar. Kira-kira. Pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Pemirsa, pembunuhan bocah perempuan yang jasadnya ditemukan terbungkus kardus di pinggir jalan di Subang, Jawa Barat masih misterius. Kardus berisi mayat korban ditinggal oleh seorang pria penumpang angkot. Selain ada luka di bagian kepala korban, diduga bocah ini menjadi korban kekerasan seksual. Polisi mengevakuasi mayat anak perempuan di kawasan perkebunan teh Jalan Raya Subang, Bandung, Jacan Cagak, Subang. Mayat yang dibungkus karung dan kardus ditinggalkan seorang pria di tepi jalan sejak 1 hari sebelumnya. Menurut warga sekitar lokasi, awalnya tidak curiga dengan seorang pria sekitar usia 30 tahun menunggu angkot dan membawa karung. Namun saat naik angkot jurusan Bandung, pelaku meninggalkan barang yang dibawa. Warga sempat menyangka pria yang membawa lupa dan memperkirakan akan kembali. Namun setelah 1 hari karung yang ditinggalkan mengeluarkan bau sehingga warga melapor pada polisi. Kemudian helm lewat, udah beberapa helm dia tidak naik, terakhir dia naik, bawaannya itu tidak diambil. Oh, tidak dibawa. Saya dengan teman-teman di sini nggak curiga apa-apa. Ya, saya mungkin itu ketinggalan gitu. Tapi setelah sore saya udah ada di sini juga, baru itu ada kecurigaan barangkali itu ada apa-apanya gitu. Hasil visum di Rumah Sakit Subang diduga mayat yang ditemukan korban pembunuhan karena terdapat sejumlah luka di bagian kepala. Selain itu ada dugaan anak perempuan yang tewas menjadi korban kekerasan seksual. Untuk perkembangan masih dalam proses penyelidikan, sementara masih menunggu hasil otopsi dari korban sendiri dan identitas korban juga masih belum kita ketahui. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan anak perempuan usia kurang dari 7 tahun, rambut sebahu, bisa menghubungi Polres Subang. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap pria yang meninggalkan karung berisi mayat. Sementara mayat korban dikirim ke Rumah Sakit Indramayu untuk dilakukan otopsi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan wanita di sebuah hotel Kota Palembang, Sumatera Selatan ternyata pria teman kencannya. Pembunuhan dilakukan karena pelaku kesal korban mengingkari janji waktu kencan yang telah disepakati. Identitas pelaku terungkap dari rekaman CCTV usai membunuh korban. Rekaman CCTV seorang pria yang keluar dari Hotel Rio, Kota Palembang 5 Januari lalu mengungkap identitas Agus Saputra sebagai pelaku pembunuhan. Selain itu, keterangan sejumlah saksi dari petugas hotel hingga 2 teman korban, polisi memastikan Agus pembunuh Juliana. Polisi menangkap Agus di rumah kontrakannya di Lorong Buyut Kemuning karena melawan, kemudian ditembak kakinya. Pria berusia 23 tahun ini akhirnya mengakui membunuh korban karena kesal saat berkencan. Jadi pelanggan, kemudian
perjanjian mereka untuk melakukan kegiatan itu secara 3 jam. Namun pada pelaksanaannya pelaku merasa belum waktunya, tapi si perempuan merasa sudah, jadi dia kesal, kemudian merasa kecewa, kemudian ya melakukan tindakan yang melebihi dari seharusnya. Jadi dengan hilaf terjadi kejadian pembunuhan seperti itu. 2 pekan lalu, Yuliana ditemukan tewas dalam kamar dengan kondisi luka di wajah. Polisi memeriksa 6 saksi, 2 diantaranya teman korban. 2 teman korban juga terancam pidana karena menghilangkan barang bukti berupa percakapan korban di media sosial. Sebelum ditemukan tewas, Yuliana melakukan janji kencan dengan Agus, pria pelanggannya, melalui media sosial. Hingga kini polisi masih memeriksa Agus, kemungkinan adanya motif lain pembunuhan. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti sepeda motor. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Pemirsa, artis Gisela Anastasia tersangka video asusila kembali menjalani wajib lapor ke Polda Metro Jaya. Gisel mengaku bersyukur tidak ditahan. Meski demikian, Gisel dan Michael Yukinobu de Freitas terancam 12 tahun penjara karena melanggar undang-undang pornografi. Artis Gisela Anastasia kembali menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya terkait kasus video asusila yang menjeratnya bersama Michael Yukinobu de Freitas. Wajib lapor dilakukan 2 kali seminggu setiap Senin dan Kamis. Polisi menilai Gisel kooperatif dalam pemeriksaan, termasuk tidak melarikan diri dan tidak menghilangkan barang bukti. Gisel mengaku bersyukur dirinya tidak ditahan. Ya, masih seperti biasa sayang. Masih seperti biasa, wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Ini kan hari Senin, jadi kita datang. Tidak dipersatukan dengan Nobu untuk wajib lapornya? Yang gitu. Kayaknya ini masing-masing kan? Ini kan pribadi masing-masing aja. Urusannya terserah. Sebelumnya Gisel sempat meminta maaf atas kasus video asusila dirinya. Meski tidak ditahan, Gisel dan Nobu terancam hukuman 12 tahun penjara karena melanggar undang-undang pornografi. Selain Gisel dan Nobu, polisi juga menetapkan 2 tersangka lainnya yang berperan sebagai penyebar masif video asusila. Tim Liputan iNews melaporkan. Artis Vanessa Angel resmi bebas dari masa tahanan setelah terjerat kasus kepemilikan psikotropika. Ditemani sang suami, Vanessa Angel mengambil surat keterangan bebas di Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sebelumnya Vanessa divonis 3 bulan penjara. Artis Vanessa Angel akhirnya bebas murni usai menjalani program asimilasi dan vonis 3 bulan penjara karena terjerat kasus narkoba. Didampingi suaminya, Vanessa mendatangi Lapas Perempuan kelas 2A Jakarta di Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur untuk mengambil surat keterangan bebas murni dari masa tahanan. Sebulan terakhir, Vanessa menjalani tahanan rumah setelah mendapat program asimilasi COVID-19. Alhamdulillah banget, udah bisa bebas, udah bisa berkegiatan lagi, bisa melanjutkan hidup yang baru, lembaran yang baru. Ya pasti bersyukur lah, udah nggak ada beban. Senang ya kamu? Senang lah pastinya. Ya hari ini cuma ngambil surat lepas aja, karena kan kemarin aku dapat asimilasi menjalani di rumah hukumannya gitu. Dan sekarang aku udah bebas murni, ngambil suratnya ke lapas. Ada nazar. Vanessa Angel divonis 3 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena kasus kepemilikan psikotropika. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Ya pemirsa, 7 bulan buron pelaku pencurian ribuan celana dalam wanita ditangkap polisi. Pelaku mencuri pakaian dalam untuk melampiaskan hasrat seksual. Ribuan pakaian dalam diambil pelaku dari jemuran di kawasan permukiman. Ribuan celana dalam ini ditemukan warga di gubuk milik Setu, warga Natai Baru, Arut Selatan Kota Waringin Barat yang dicuri dari jemuran rumah-rumah warga. Kecurigaan warga berawal dari sejumlah ibu rumah tangga yang kehilangan pakaian dalam. Setelah 7 bulan kabur, polisi menangkap Setu di rumah keluarganya, Desa Natai Baru.
Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Stu mengakui telah mencuri pakaian dalam wanita dan menyimpan di gubuk kebun karet. Enggak nantu. Pokoknya ada celah diambil gitu. Sebelum mau ngambil itu ngintip dulu gitu. Enggak. Salah satu korban mungkin celananya Bu Kades ya? Iya. Polisi menangkap Stu setelah 3 warga melaporkan kasus pencurian pakaian dalam di tempat jemuran. Stu juga telah menjalani pemeriksaan kejiwaan. Melampiaskan hasrat seksualnya. Itu kemarin yang disampaikan menurut keterangan dari tersangka. Kemudian untuk penjelasan lain terkait dengan informasi bahwa tersangka memiliki gangguan kejiwaan belum kita temukan karena memang pada saat kita periksa dalam keadaan normal semuanya. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara dengan barang bukti ribuan celana dalam. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan.